nggak ngerti ya pribadi, saya nggak tahu apakah perjanjian. Kalau memang benar ada, itu kan lebih merupakan gentleman agreement. Udahlah, sekarang kami ya fokus pada bagaimana memenangkan Pak Prabowo sebagai Presiden 2024 aja. Kalau mau dipatuhi ya monggo, ya kan, nggak dipatuhi siapa yang bisa ini permasalahkan. Kami nggak tertarik lah soal perjanjian ya, itu nggak penting bagi kami lah ya. Bagaimana yang paling penting gimana Pak Prabowo bisa maju dan menang di 2024. Anggap perjanjian dengan Anies Baswedan tak penting. Gerindra pilih fokus menangkan Prabowo. Partai Gerindra tak mau ambil pusing soal munculnya perjanjian antara Prabowo Subianto dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan pihaknya fokus memenangkan Prabowo menjadi presiden di tahun 2024. Kami nggak tertarik lah isi perjanjian, itu nggak penting bagi kami lah. Yang paling penting bagaimana Pak Prabowo bisa maju dengan menang di tahun 2024, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Untuk diketahui perjanjian itu mengemuka setelah Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno menyampaikannya dalam sebuah podcast. Perjanjian tersebut kabarnya berisi kesepakatan antara Ketua Umum Gerindra Prabowo dan Anies soal Pilpres tahun 2024. Dalam perjanjian itu, Anies disebut-sebut tidak akan maju apabila Prabowo ikut dalam kontestasi Pilpres. Hal itu lantaran Anies saat Pilkada DKI 2017 diusung oleh Gerindra dan PKS. Udahlah, sekarang kami fokus pada bagaimana memenangkan Prabowo sebagai Presiden 2024, ujar Habibur Rahman. Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menyebutkan bahwa ada perjanjian antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan terkait dengan pemilihan presiden atau Pilpres. Dalam tayangan podcast Akbar Faisal yang dikutip pada Senin, Sandiaga mengatakan bahwa perjanjian tersebut tertulis dan dibuatkan oleh Fadlizon. Tertulis, dan untuk episode itu saya mengusulkan Bang Akbar mengundang Fadlizon karena dia mendraft dan dia yang menulis tangan itu, kata Sandiaga Uno. Ia menjelaskan bahwa perjanjian itu berkaitan dengan beredarnya potongan video Anies bicara tak akan maju Pilpres jika Prabowo juga maju sebagai Capres. Kala itu, Sandiaga menjadi wakil presiden. Kala itu Sandiaga menjadi wakil Anies untuk maju di pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang pada akhirnya sempat menimbulkan kebuntutan di internal Partai Gerindra. Kemudian atas kebuntutan tersebut dibentuklah sebuah perjanjian tertulis oleh Fadlizon. Terus terang, waktu itu sempat ada kebuntuan dan sosok-sosok Fadlizon itu yang mungkin cukup sentral untuk akhirnya melihat, merumuskan, dan meramu dari tiga kubu itu. Waktu itu kan ada saya, Pak Prabowo, dan Pak Anies. Dan dia yang meramu itu dalam sebuah perjanjian yang dia tulis tangan kedip, ujar Sandiaga. Ketika ditanya lebih rinci soal isi perjanjian tersebut, Sandiaga enggan menjawab lebih jauh. Ia hanya menyarankan agar Fadlizon yang mengungkap secara detail isi perjanjian tersebut. Terus terang, waktu itu sempat ada kebuntuan dan sosok Fadlizon itu yang mungkin cukup sentral untuk akhirnya melihat, merumuskan, dan meramu dari tiga kubu itu. Sebab kata Sandiaga, dirinya tak memegang salinan dari perjanjian tersebut. Detailnya nanti Pak Fadli. Dan memang ada beberapa poin. Dan ini cukup detail, apa yang disepakati termasuk juga berkaitan dengan, karena itu, di awal dari koalisi dan di awal dari penentuan paslon.
jadi juga melingkupi tahapan-tahapan ke depan, kata Sandiaga. Jadi saat itu saya sendiri nggak megang itu fotokopinya. Kalau nggak salah ada di berangkasnya Pak Fadli atau Pak Prabowo. Lanjut dia. Adapun hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan resmi dari Fadlizon.